Halo, Lur. Balik lagi dengan Betul. saya. Mulai, guys. Ya. Balik lagi dengan saya di channel yang kadang-kadang bermanfaat, kadang enggak, kadang juga bermutu, kadang juga enggak. Silahkan kalian menonton dengan senang hati. Sebelumnya mau saya perkenalkan dulu kawan saya yang begitu hebat dalam hal apapun. Perempuan, oke. Apapun itu pokoknya selama dia yang pegang, yang beliau yang pegang, oke semua. Beliau itu gimana ya, salah satu orang penting lah di jalanan Semarang. Enggak, bercanda. Ini namanya uh, Ari Nugroho. Sebelumnya saya ucapkan selamat, congratulations atas gelar yang didapat, walaupun itu gelar uh, corona. Abang bisa aja bang. Gelar yang dapat adalah gelar sarjana hukum yang sudah ditempuh sekian tahun. Alhamdulillah sekarang sudah lulus dan sempurna mendapatkan gelar itu. Gimana Mas kabarnya Mas Ari Nugroho ini? Alhamdulillah baik. Nah, di sini kita mau ngomongin apa? Simak saja lebih lanjut. Oke. Mau ngomong apa kita? Pertanyaan pertama ini, pertama-tama Mas Sari, panggilnya apa ini saya? Panggil abang aja. Bang Ari ini, Bang Ari ini kan sosok yang multi talent ya. Dari segala bidang mungkin bisa. Tagih hutang bisa, tukang pukul bisa. Jangan ketawa bang, takut aku ini. Iya terus gimana ini? Pasti kan dari latar belakang pekerjaan abang sendiri sebagai seorang apa ya, pengacara, lawyer, calon mungkin ya. Ya Calon. lebih tepatnya calon lah. Oke, amin, Amin. semoga segera tercapai. Bang Ari sendiri kan basicnya sekarang di perbankan kan ya. Iya. Betul. Nggak jauh dari promosi, menawarkan. Iya. Pasti di belakang hal itu pasti harus ada sesuatu hal yang dikuasai. Salah satunya adalah public speaking. Menurut Bang Ari sendiri itu apa sih public speaking itu? Kok saya jadi grogi ya? Santai aja, kita akan diundang sosok aktivis. lepas ini Bung. Jadi agak sedikit grogi ya. Santai aja kita. Jangan lupa ya, channel ini namanya Negara Ngalor Ngidul. Nggak ada presiden. Tepatnya di dalam situ ada seorang presiden, ada seorang perdana menteri. Nah, beliau inilah perdana menteri yang saya angkat. Perlu diingat ya, jangan lupa subscribe dulu. Oke, silahkan Bang Ari jelaskan, mungkin sedikit saja penjelasan apa sih public speaking itu. Ya, terima kasih. Sebelum masuk ke sana, saya ucapkan terima kasih atas ucapannya tadi. Semoga menjadi doa bagi saya. Amin. Terima kasih juga telah diundang Di di studio buruk saya ini. ya ini tempat. Mohon maaf ya, ini tempat dimana kita ya. Soalnya kita memang udah lama kenal. Tempat ini tuh tempat dimana kita mencoratkan apa yang kita rasa dalam hati ini terhadap negeri ini. Ya, ini pertama kali dipasang jadi sering jatuh ini. Santai aja. Oke bang, jadi memang sedikit grogi ya bicara di depan abang ini, sedikit grogi. Biasanya juga nantinya juga akan bicara di depan hakim. Ya itu terlepas dari itulah. Jadi tadi pertanyaannya apa itu public speaking ya? Kiranya terlalu berlebihan ketika mengatakan saya multi talenta ya. Ini kan masih fresh graduate ya, masih belajar lah, kita belajar ya, karena
eh, kenapa saya juga dengan senang hati menghadiri channel ini untuk kita ngobrol, karena itu bagian daripada belajar. Kemudian apa itu public speaking ya? Sepengalaman saya ya, karena kebetulan saya dididik di lingkungan di mana saya itu harus berani berargumen, kemudian berani berbicara, berani mengungkapkan pendapat. Kalau berdasarkan pengalaman, karena sekiranya kalau menurut teori mungkin abang lebih paham ya, karena kan ilmu komunikasi ya. Belum tentu bang. Ya, jadi saya bicara secara praktis ya, secara prakteknya, bahwa public speaking adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang berbicara di depan umum. Tentunya berbicara itu tidak hanya berbicara, namun menguasai diri maupun menguasai audiens. Jadi di public speaking itu intinya kita berbicara di depan umum gitu. Itu sih bang. Terus selama abang ini bergelut di bidang yang tidak lepas dari public speaking sendiri itu, bagaimana sih cara menjadi seorang public speaking yang hebat? Tentunya kan abang kan mungkin pernah berpidato atau berargumen atau mungkin orasi lah ketika ada suatu acara atau apapun itu. Bagaimana sih menjadi sosok yang terlihat sangat menguasai apa itu public speaking? Ya, kalau dikata hebat mungkin terlalu berlebihan ya bang. Ya mungkin bagaimana jadi public speaking gitu aja ya, biar saya secara moral tidak terbeban, karena kalau yang nonton ini hebat-hebat kan saya juga nggak enak juga bang. Tapi kita memang harus punya keahlian public speaking. Ya, jadi gimana sih caranya jadi public speaking ya? Ya tentunya itu nggak bisa ya sehari kemudian bisa ngomong di depan umum ya. Tentunya itu merupakan suatu proses ya, proses yang memang harus dijalani agar kita terbiasa berbicara di depan umum ya. Karena kalau kita melihat mungkin di kelas abang lah ya, itu kan kalau kuliah kan juga ada presentasi itu ya kan, itu biasanya juga nggak semua orang itu bisa menguasai itu, padahal kan temannya sendiri kan ya. Itulah yang dinamakan jam terbang ya. Jadi jam terbang itu sangat mengaruhi, tapi jam terbang pula itu harus didasari dengan kemampuan menguasai materi ya. Itu harus menguasai materi. Jadi nggak bisa orang itu kemudian bicara tanpa sebelumnya itu membaca dulu materi yang akan disampaikan. Makanya itu pentingnya literasi juga di situ bang. Jadi mengisi otak, mengisi materi yang ingin dibicarakan gitu. Oke, itu tadi yang disampaikan Bang. Tapi masih banyak pertanyaan yang akan saya sampaikan. Salah satunya pengalaman ya. Mungkin Bang Ari sendiri ada sebuah pengalaman yang... Ya bener bang, ya, tak minum dulu ini. Oke. Izin minum ya. Nggak bawa gelas ya, sorry. Karena kita orang jalan. Menyambung langsung ya. Selanjutnya kita akan bicara soal pengalaman. Pasti kan kalau bicara soal teori mungkin semua orang bisa, tapi pengalaman nggak bisa dibohong. Mungkin dari Bang Ari sendiri ada sebuah pengalaman yang mungkin itu bisa dikatakan menjadi public speaker yang gagal dan pengalaman yang bisa dikatakan itu berhasil. Bisa diceritakan pengalaman tersebut? Oke, jadi kalau ditanya pengalaman gagal ya, saya pernah itu juga merupakan suatu proses ya,
Itu pertama kali saya alami itu waktu dulu SMA bang. Wah, SMA sudah menjadi seorang public speaker nih. Ya, Proses ya, mungkin. proses kan. Jadi ceritanya waktu itu kebetulan peralihan ketua OSIS ya. Jadi kebetulan Mantan ketua OSIS nih. ya dulu pernah sih. Oke, mantap ini. Ya itu cerita ya, pengalaman. Jadi waktu dulu waktu jadi OSIS, kebetulan waktu jadi OSIS bang itu ceritanya PLT. Jadi aku gantiin ketua OSIS karena ya aman ya, aku nggak nyebutin namanya aja ya biar aman ya kan, nggak enak juga kan. Jadi ketua OSISnya itu pasif bang, karena memang waktu nyalon itu sebenarnya bisa ngimbangi sih. Tapi itu mungkin pasif. Jadi Mungkin itu diangkat jadi ketua OSIS karena mungkin agak tampan itu mungkin. bukan bang, Terus cewek-cewek terus jadi malah ketua OSIS. sebenarnya suara aku itu banyak dari cewek. Waduh, mantap ini Bang Ari, Cuman udah kan gini, Bang. udah tampan gemuk pula ini. Oh, Geser sini Bang, geser sini dikit. biar lebih mesra ya bang. Kau kira homo aku, udah. Jangan rasis lah bang, jangan gitu, seksis itu bang. Langsung dipotong des. Bang. Apa ya? Oke, jadi lanjut ya bang. Waktu SMK dulu ya, untuk kejadian itu nggak usah tak ceritain lah. Intinya waktu pertama kali gantiin ketua OSISnya, tiba-tiba karena program kan nggak jalan semua itu bang. Nah, aku dipanggil di ruang kepala sekolah, kemudian suruh ngadain rapat. Yang namanya belum pernah ngomong di depan umum ya, waktu itu bingung mau ngomong apa gitu kan, sedangkan di depan banyak orang. Jadi tapi saya tipe orang yang kalah menang dijajal gitu, jadi Zoro, kalau kata orang Jawa, sepenting wani. penting wani ya. Kalah menang kose, sepenting wani. Jadi sampai saya itu karena bingung mau ngapain, saya itu pegang pulpen gitu, tiba-tiba Maksudnya penuh itu semua tulisan enggak, gitu kan. maksudnya itu pegang bolpen sebelum Bang Ari ini berbicara, apa ketika berbicara di podium membawa sebuah bolpen? Ya, pulpen itu reaksi daripada tubuh saya karena takut grogi sehingga tiba-tiba kayak nulis diri. Kan kadang cobalah abang-abang perhatikan lah. Kalau orang jarang ngomong itu mesti kadang tangannya disaku. Oke, Nah, cerita. itu respon Mungkin salah satu tubuh untuk merasa nyaman mungkin. ya, jadi itu nggak disadari. Dan kemudian banyak pertanyaan, kemudian saya jadi blank. Untung saja itu pembinaan OSIS saya itu membimbing. Jadi pengalaman termasuk gagal ya, karena memang nggak bisa menguasai. Tapi dari itu saya mulai belajar, oh ternyata public speaking itu penting gitu kan. Public speaking itu penting. Di situ itu pengalaman yang gagal. Tapi ada pengalaman unik bang. Waktu akad nikah temen itu ada pengalaman unik bang. Enggak sebelumnya, mohon maaf ya. Itu kan akad nikah temen. Untuk akad nikah sendiri kapan ini? Kan gelar udah didapat. Pekerjaan mungkin ya sudah cukup lah untuk menafkahi anak istri. Mau kapan ini? Aku ini mau siap hadir lah di acaramu nanti. Wah, tahu gitu nggak cerita tentang akad bang. Ini yang aku takutkan pertanyaan ini. Mungkin dari kalian semua ada yang merasa jomblo dan tertarik dengan beliau ini, bisa komen di bawah ya. Oke, langsung dilanjutin aja. Laku bang. Barangkali. Iya. Tadi sampai akad ya. Nah, itu karena waktu akad kan ya. Karena saudara, udah teman tapi kayak saudara. Aku kesana itu pakai baju bebas kan, karena niatnya
selain daripada hadir itu juga ngiwang-ngiwang lah, angkat-angkat piring karena pakai baju, maka dari itu pakai baju biasa kan. Nah, tiba-tiba itu dipanggil sama orang tua temanku itu, "Nang, aku juk tulung." Tak jawab kan, "Kados pundi, Pak?" Kan. "Iki nganu Pranto Corone ora teko." Pranata perlu mohon maaf, Pranata Coro itu istilah Jawanya, tapi kalau bahasa resminya seperti pembawa acara mungkin. Ya, pembawa acara, MC MC gitu, mungkin. ya. Jadi tiba-tiba, wah perasaanku udah gak enak ini. Pranto Coro gak ono kok. Undang aku kan. Yes, deg-deg ser mesti. Nah, terus tiba-tiba beliau itu bilang, "Aku njuk tolong acara iki kowe sing mandigani atau yang mimpin." Wah, enggak. Itu kalau pas udah kuliah itu. Itu masih kuliah, ya udah kuliah. Semester berapa? Semester berapa ya, Pak? Semester 4 atau 5 kali. Nah, itu sebuah keberanian yang perlu dicontohkan kan semua. Mungkin kita tahu sendirilah ketika semester masih kuliah. Ketika kuliah, mohon maaf ya, ketika kuliah masih semester 4, semester 3, mungkin kita berbicara di depan umum itu masih bingung, grogi, terus masih suka lidah rasanya kaku atau apapun itulah. Tapi beliau ini saya manggilnya beliau, ya silakanlah yang nyamannya aja. Oke, biar lebih enak ya. Beliau ini ketika semester 4 sudah berani membawakan sebuah acara resmi. Itu sebuah keberanian yang perlu dicontoh. Tapi gini Bang, jangan anggap itu keren ya. Waktu itu tiba-tiba itu apa ya? Karena memang kan nggak pernah dapat pengalaman nih mimpin acara akad ya. Jadi Dangdut mungkin? Ya itu kan bukan sesuatu yang sakral, kan. Tapi kan dangdut kan sebuah MC-nya kan termasuk salah satu public speaker kan. Permasalahannya Bang, kita itu kan waktu itu kan di daerah, salah satu daerah di Demak ya. Budaya di sana itu pakai bahasa Jawa Kerama kan. Ya, itu salah satu jadi yang bikin ini sora kan itu. Ini bisa enggak kan gitu kan. Nah, karena dipaksa dan diminta tolong, dan kebetulan punya tadi yang tak sampaikan ya, sepenting wani, ya udah Wani sepenting wani ya kan gitu kan. Tapi kalau kita flashback ke harus tahu tahu materi ya kan. Kalau nggak tahu nanti ngomong apa kan, aku langsung browsing gitu. Untung sekarang mudah ya browsing. Jadi di akad itu acaranya apa aja kan gitu ya, minta waktu 10 menit lah buat belajar bentar lah ya. Dan alhamdulillah ya cukup sakral lah, karena memang yang dicari itu kalau akad itu. Itu pengalaman yang unik karena tiba-tiba diminta tolong nggak pakai baju, aku dipinjemin itu Bang, dipinjemin bapaknya. Kowe nggawe iki wae nang iki apik no. Beli kita macem ini ya. Terus kalau jadi terbawa suasana akad ini. Terus saya bilang, "Pak, ini kok pas gua aku kan." Ya. Mesti dimpai mesti. Ya, karena kan masih kuliah ya, Bang. Kan ya gitulah, Bang. Mana ada mana mau ya. Jadi gitu, Bang. Jadi itu unik karena memang nggak persiapan gitu. Tapi menurut Bang Ari sendiri, acara tersebut menurut Abang itu salah satu public speaking yang berhasil Anda bawa? Ya kalau menurut Abang sendiri. Ya saya juga tidak mau bangga diri ya, karena ketika seseorang itu sudah membanggakan diri, itu ibarat sebuah gelas sudah penuh Bang. Jadi ya sudah mentok sampai di situ. Jadi cuman gini, mungkin kata terima kasih dan ucapan dari yang punya gawe atau yang punya acara sampai
bilang terima kasih, kemudian dari ekspresinya itu kelihatan seneng. Ya mungkin kalau dilihat dari situ sih lumayan lah, tapi kalau dibilang berhasil banget sih masih perlu belajar lagi lah gitu sih bang. Tapi itu sebuah hal yang maksudnya itu sebuah keberanian yang tidak semua orang bisa melakukannya. Jangan berlebihan lah bang. Enggak, saya sendiri ketika dulu kan pernah di pesantren ya. Santri ceritanya. Beliau ini juga santri. Saling bolak-balik. Enggak, beliau juga santri. Bahkan beliau nyantri sampai di Jawa Timur. Jawa Timur di mohon maaf ya nyebut merek ini. Di Tebu Ireng pernah, di Lirboyo pernah. Bahkan di gitu. Tambak Beras, pesantrennya Bagus Dur itu salah satu mantan presiden Indonesia. Cuman lewat aja deh depannya ya. Enggak, serius ini. Bahkan saya sendiri ketika SMA dulu kan di pesantren ya, ceritanya itu di pesantren tersebut ada sebuah acara kan. Kalau nggak salah itu acaranya itu imtihan. Bukan deh. Pokoknya ada sebuah acara, cuman saya lupa, mungkin apa itu pokoknya saya lupa. Santrinya perlu dipertanyakan ini bang. Enggak, saya beneran nyantri itu. Dulu ngajinya Nahwu Shorof. Bang Ari juga ngaji Nahwu Shorof dulu. Mungkin bisa kalau bahasa pesan bisa diudari lah. Monggo mau mungkin. Oh, kita keluar konteks nanti. Terlalu lebar. Oke. Pembahasannya. Dan di situ saya disuruh untuk membawakan sebuah acara. Tapi mungkin mental yang belum ada, terus berbicara di depan umum yang belum bisa, jadi rasanya itu belum berani. Akhirnya ya saya tolak, walaupun sebenarnya itu ada gini. Tetap sih itu sedikit pengalaman dari Bang Arya. Terus iya, ada satu quote ya, kenapa kadang kalau dimintai tolong kemudian dikasih tugas untuk memimpin suatu acara itu, kenapa saya mau, karena saya ingat suatu quotes dari Dahlan Iskan, Pak Dahlan Iskan, yaitu bilang gini bang, setiap orang punya kegagalan masing-masing, kurang lebihnya ya, habiskanlah kegagalanmu itu di waktu muda ya. Makanya aku tak entek iki ben gagal terus ya, so wes ben dadi pokoknya wis tuwa garek berhasil ya. Semua orang punya potensi untuk gagal, punya jatah untuk gagal. Ya tinggal milih mau ngabisin gagalnya waktu muda apa nanti kan gitu. Itu salah satu quote yang aku pegang. Terus mungkin itu ya bang ya, menjadi seorang public speaking adalah salah satu cara untuk membranding diri sendiri ya. Bagaimana kita bisa dikenal. Ya tepat sekali bang, karena gini bang, public speaking itu tidak hanya menyampaikan sesuatu, tapi di situ ada suatu maksud untuk mempengaruhi, bahkan bisa indoktrinasi, itu bisa sampai ke situ. Maka sebenarnya kekuatan kata-kata itu di situ bang. Berarti nggak sepenuhnya public speaking itu positif ya? Ya. Tadi kan ada mungkin Bang Ari tadi mengatakan salah satunya adalah untuk apa tadi? Indoktrinasi ya. Berarti kan tidak sepenuhnya public speaking itu positif ya. Kita harus bisa menyaring sendiri lah. Ya sebenarnya nggak semua indoktrinasi itu juga jelek bang. Tapi kan kembali lagi pada diri kita ya, kan. Bagaimana kita lebih bijak untuk memanfaatkan sesuatu. Ya kadang kan gini, kalau orang pandai ngomong kan kadang, maka ada istilah bersilat-lidah itu nggak baiknya juga di situ sebenarnya bang. Oke. Kalau istilahnya orang pinter minteri itu kan juga nggak bagus juga bang. Banyak kuat bahasa Jawa tadi di sini ya, ada wong pinter minteri, ada sing penting wani rak wani sepenting wani. Kita tuh mau ngene iki lah. Oh tapi kan loh, apa sih hubungannya tua sama Jawa? Kan nggak ada hubungannya bang. Ya
Maksudnya kan belum nikah mas. Yuk, makanya takkan rabi gue. Barangkali ada. Tapi udah deh, udah. Doakan ya, semoga lancar. Semoga lancar. Soalnya kemarin juga habis ditinggal rabi. Buat kawan-kawan semua. Tadilah yang saya sampaikan, mungkin ada yang mau cari jodoh. Ya saya udah punya bang. Udah nunggu. 1, 2, 3. Ya itu urusan dapur lah. Aduh, urusan oke. dapurku bang. Oke. Selanjutnya kita bahas soal bagaimana sih menjadi seorang public speaker yang hebat. Tadi udah bang. Serius sudah? Udah. Abang fokus ya bang. Bentar. Oh, oke deh. Terus pertanyaan selanjutnya ada, apa sih manfaat sebuah public speaking itu? Menurut Bang Aris sendiri, untuk diri sendiri maksudnya ya. Iya, iya. Nah, terus untuk halayak umum lah, untuk aku, untuk kawan-kawan semua di rumah mungkin. Ya tadi sebenarnya di awal sudah saya singgung ya, manfaat dari public speaking sendiri itu kita bisa menyampaikan apa yang kita maksud, apa yang kita inginkan. Contoh nih, saya kan selain daripada ngomong-ngomong kayak gini ya, itu kan juga kerja nih di marketing wong dodol ya. Itu Marketingnya pinter. Hati-hati lur. ya itu manfaatnya juga di situ bang. Jadi kita bisa mempengaruhi orang untuk mengikuti apa yang kita inginkan. Kemudian dari situ maka penjualan akan naik. Profit akan lebih naik. Nah, itu kan manfaat secara ekonomi nih bang. Oh, Kan iya. gitu, salah satunya gitu. Sebenarnya tergantung dari maksud yang kita inginkan. Tuh kalau misal manfaat public speaking buat para politisi ya, itu juga mereka manfaatnya supaya kredibilitasnya naik, kepercayaan masyarakat naik. Itu juga poin penting bagi para politisi ya. Kalau teman-teman mau jadi politisi ya harus itu belajar lah ya. Mungkin ini salah satu calon politisi di negeri ini. Semoga merubah citra politisi di negeri ini yang tanda kutip ya. Ya kalian tahu Ya. sendiri, semoga generasi seperti beliau ini menjadi merubah citra politisi menjadi lebih baik. Yang baik-baik aku aminin bang. Kalau gini, ada sebuah quote yang mengatakan, kalau orang baik tidak mau masuk ke dalam dunia politik, maka orang-orang jahat yang akan mengisinya. Mungkin abang tahulah itu quote dari siapa. Tak tambah lagi nih bang, ada quotes baik juga. Ini dari, kalau nggak salah itu salah satu Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Ali, pernah mengatakan kenapa kejahatan itu masih banyak, masih terjadi sebuah kejahatan, bukan berarti bukan, malah saya lupa ini. Aku lihat. Iya, payah, nggak apa-apa. Sebelumnya saya mau kasih tahu dulu, di channel kita ini, ada sebuah proses belajar, ada sebuah proses untuk menjadi seorang yang lebih baik. ini. Tapi santai lah, di channel ini kita bisa leluasa. Nah, cara lagu saiki Lost Doll. Lost ra ono batese. Mungkin itu salah satu quote-quote yang diberikan ya. Tapi menyambung lagi, Oh iya, tadi sampai mana? Saya malah jadi lupa. keuntungan menjadi public speaking. Tadi sampai di profit udah lewat. Ya itu secara ekonomi tadi kan udah ya. Untuk secara umum, Secara umum ya, ini juga penting bang. Orang yang setidaknya punya ilmu public speaking itu tidak akan takut hidup di mana aja bang. Karena
contoh ya, di halte bis saja, ketika seorang public speaking itu duduk di sana, dia itu bisa saja untuk mudah bergaul. Jadi keuntungannya salah satunya itu. Jadi nggak takut nih, misal merantau kan, karena banyak hal yang bisa dibicarakan. Karena tiba-tiba itu di kepala ada aja yang ingin disampaikan, Bang. Bahkan mungkin bahkan tanpa kita sadari ya, di terminal ya tadi, di terminal seorang calo itu seorang calo tiket ya, itu punya talenta untuk menjadi seorang public speaking ya. Itu malah luar biasa itu sebenarnya. Cuman kita nggak tahu kalau, maksudnya mindset apa ya, sesuatu yang dicapkan ke calo itu nggak masuk ke public speaking. Sebenarnya itu juga ilmu-ilmu public speaking juga. Iya, cuman tanpa mereka sadari, bahkan tanpa orang lain sadari, itu salah satu talenta untuk menjadi seorang public speaker. Itu manfaat secara umum ya. Jadi makanya mari kita belajar public speaking gitu. Mungkin kita bisa belajar dari pengalaman beliau. Pengalaman ya, belajar bersama lah, Bang. Mungkin ada pengalaman berorasi atau berpidato, pengalaman yang menurut abang ini benar-benar maksimal ya, bukan saya akan katakan berhasil. Mungkin abang kan kurang mau ya kalau saya katakan berhasil. Seperti tadi, ibaratnya sebuah gelas sudah penuh dan udah penuh mentok itu ya, karena merasa puas, Bang. ya. Mungkin kalau saya katakan sebuah pengalaman yang menurut abang itu maksimal ya, salah satunya apa, mungkin bisa diceritakan. Maksimal ini di depan umum apa Di depan umum? Di depan umum ya, mungkin orasi sih, Bang. Pernah itu bukan satu kali ya, maksudnya kalau kebetulan kan saya tuh ikut organisasi sih, Bang. Di situ memang model organisasinya itu kita tumbuh bersama. Jadi semua orang itu gantian untuk belajar berorasi. Kebetulan waktu itu acara di salah satu kampus swasta di Semarang. Kita ceritanya open recruitment ya. Salah satu acara di open recruitment itu kita berorasi. Ya, di situ karena kebetulan saya di Pasrah itu 3 hari sebelum acara, jadi ada waktu untuk belajar. Makanya saya tulis poin-poinnya ya. Jadi termasuk ini gimana caranya jadi public speaking ya, itu salah satunya kan itu tadi, mencatat, membuat materi belajar kan. Kemudian mencoba untuk berorasi bisa di depan kaca atau di video sendiri, nanti kita kan bisa melihat, kemudian tahu kekurangannya ya. Itu karena sudah belajar, sudah berlatih, kemudian tibalah saatnya kita berorasi ya. Kalau saya itu kan kebetulan di video ya, Bang. Kalau saya lihat video waktu acara itu sama waktu pertama kali saya istilahnya belajar di depan kaca atau mau video sendiri, itu bisa kelihatan bagusnya itu waktu di sana. Jadi itu sih menurutku yang lumayan maksimal ya di situ. Ya, jadi intinya kawan-kawan semua jangan merasa puas dan jangan merasa berhasil. Ya, tepat sekali itu. Teruslah belajar dan belajar. Ya. Terus kalau kita berbicara di depan umum kan, pasti banyak hambatan. Yeah. Banyak hambatan di situ, ada rasa apalah, kurang apalah. Mungkin Bang Aris sendiri bisa memberi tips. Enggak, sebelumnya bukan tips sih. Apa saja sih hambatan yang kita dapat saat menjadi seorang public speaker itu? Hambatannya ya. Oh ya. Hambatan yang sering terjadi itu ketika kita grogi, dan ketika grogi itu mengakibatkan pikiran menjadi blank. Materi yang kita buat tiba-tiba hilang semua di kepala kita. Ya gitu. Nah, itu yang sangat yang seharusnya tadi kita membicarakan soal tatanan hukum atau apapun, kita malah membicarakan
penggusuran karaoke, Ya itu jadi blank. penggusuran apapun lah. Lah blank itu kadang juga ada sesuatu yang mempengaruhi. Contohnya ya, waktu blank itu ketika saya berbicara di depan eh, di depan bapak-bapak dan ibu-ibu yang secara secara pengetahuan, secara intelektual beliau itu Lebih paham banget gitu loh. Makanya saya tiba-tiba overthinking, berpikir sesuatu yang berlebihan. Wah, jangan-jangan yang tak sampaikan itu salah gitu. Lah itu sebenarnya nggak boleh. Sebenarnya itu yang bikin saya grogi itu di situ. Jadi kalau jadi public speaking itu anggaplah bahwa kamu berbicara di depan umum, bukan di depan individu. Jadi gitu. Entah di depan itu ada dosen ataupun ada orang-orang secara intelektual lebih pintar dari kita, anggaplah kamu berbicara dengan apa ya, dengan audien tanpa melihat status individualnya gitu. gini. Dulu kan beberapa minggu yang lalu, saat pas sharing sama teman, kita bicara soal public speaking sih. Gimana sih caranya jadi public speaking yang hebat? Maksudnya bagaimana sih cara public speaking yang berhasil itu? Ada kata-kata teman yang saya ingat sampai sekarang. Kamu di situ harus merasa lebih bisa dari yang di depan. Apa mungkin itu tepat Ya menurut itu Bang Ari sendiri? Bukan lebih pintar sih, lebih tahu lah. Jadi lebih tahu apa yang kamu bicarakan. Anggaplah mereka itu nggak tahu ya. Beliau itu nggak tahu yang kamu bicarakan. Dan anggaplah kamu membawa sesuatu yang baru, pengetahuan untuk audien, bahwa apa yang ingin saya bawakan itu sesuatu yang penting itu. Jadi kita mensugesti diri kita sendiri sih untuk supaya kepercayaan diri. Kita udah bicara soal apa itu, apa manfaatnya, apa keuntungannya, bagaimana menjadi public speaking yang baik, hambatan apa saja yang kita dapat ketika menjadi seorang public speaker. Selanjutnya tips nih ya, tips menjadi seorang tips untuk menjadi seorang public speaker apa saja? Tips ya tadi ya, contohnya kuasai materi, kemudian setelah itu melatih mental supaya tidak blank atau tidak down ya. Itu bisa melatih di depan kaca atau di video sendiri itu jadi melatih mental. Kemudian, tapi memang ketika seseorang di sebuah forum berbicara dengan lantang, berbicara dengan hebat, belum tentu beliau ketika berbicara di depan kamera bisa selantang ketika di forum tersebut. Mungkin hal tersebut pernah dialami Bang Ari mungkin. Ya tentunya pernah lah ya. Hal-hal seperti itu pernah. Saya kira teman-teman atau orang-orang yang sekarang jadi public speaker itu juga pernah merasakan itu. Itu kembali ke proses lah. Gemetar itu salah satu itu hal yang sering dirasakan seorang juga masih merasakan itu. Apalagi kita lihat saja orang-orang hebat yang sudah masuk stasiun TV nasional. Coba ditelitilah, pasti ketika memegang mikrofon ada gemetar yang terlihat. Ya tidak semua sih, tapi itu salah satu momok ya mungkin, salah satu hal yang sering dirasakan seorang public speaker. Iya. Jadi makanya kalau materi sudah disiapin, mental sudah disiapin, kalau tambahan lah buat catatan kecil lah ya, catatan poin-poin yang nanti mau dibicarakan, yang mau disampaikan. Satu lagi, ini juga kadang ada campur tangan Tuhan di setiap hal-hal yang berkaitan dengan teknis. Maka berdoa itu sangat penting. Jadi sebelum mulai berdoa, semoga dilancarkan gitu.
ada doa khusus sih bang. Kalau aku itu sebenarnya ada doa khusus. Mantap ini doa khusus. Mungkin kalau doa khusus ini khusus untuk abang sendiri, apa bisa disampaikan untuk halayak umum ini, untuk kawan-kawan di rumah mungkin yang menonton video ini, jadi mungkin bisa ketika akan menjadi seorang public speaker, doa itu bisa dipakai. Ya boleh saja melakukan sesuatu yang baik ya, kalau dilaksanakan saya juga dapat pahala kan gitu, katanya sih gitu, kata orang-orang baik gitu kan. Jadi doa itu yang kadang, ya bukan kadang sih, setelah saya dapat doa itu, dulu biasanya kan doa simpel ya, yang seperti orang-orang itu kan, Bismillah kemudian Al-Fatihah kadang kan, tapi setelah dapat doa ini yang sekarang saya pakai itu doanya Nabi Musa bang. Bisa, mantap ini. Jadi membelah lautan mungkin. Jadi ini malah cerita nabi-nabi. Nggak apa-apa, ini di sini kita bicarakan apa saja yang mau kita bicarakan. Tapi ada keterkaitan antara kisah Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu kan waktu itu bukan lawannya ya, apa ya, hidup di zamannya Fir'aun kan. Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan kan. Jadi tentunya sesuatu yang menjadi hambatan bagi beliau kan, sebagai orang baru mengajarkan suatu keyakinan yang baru di kalangan itu dengan boleh nggak sih mengatakan musuh gitu? Nggak apa-apa, memang kenyataannya di dunia memang musuh kan. Ya gitu kan. Bahkan disinggung di Al-Quran juga kan, bahwa Fir'aun itu musuh beliau kan. Ya, jadi doanya Robbi srohli sodri wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terjemah bebasnya, jadi Nabi Musa itu minta sama Tuhan, sama Allah, untuk dimudahkan lisannya, dilapangkan yang mendengar supaya mengerti apa yang dimaksud. Dilapangkan dada, mudahkan lisan gitu. Tapi doa itu kan doa itu yang notabene-nya itu sering kita baca mungkin ketika madrasah dulu, dulu, tapi kita kan nggak tahu maksudnya apa gitu. Ya itu sih kata salah satu guru saya sih, ya iki diwaca insyaallah lancar. Jadi, tapi bicara soal nabi ya, bahkan seorang nabi pun mempunyai bakat untuk public speaking ya. Salah satunya dakwah itu kan masuk salah satu kategori public speaking ya. Bagaimana bicara depan umum, bagaimana mempengaruhi pikiran seseorang, meyakinkanlah sesuatu yang dibawakan itu suatu kebenaran kan itu. Kalau ini nggak benar semua di sini ya. Di sini kita ngomong kosong. Kita bicarakan apa penting, yang nggak penting. Yang penting ngomong. Channel apa ini? Negara ngalor ngidul ya. Ngalor ngidul. Nggak ada presiden, maksudnya di sini ada presiden, ada perdana menteri. Ini perdana menterinya beliau, memimpin negara ngalor ngidul. Kelihatan banget bang kalau ingin jadi presiden. Oke, maksudnya mungkin kita mau dirikan negara sendiri nih. Negaranya ngalor ngidul. Bagi kawan-kawan semua yang mau gabung di negara kita, jadi imigran ya. Jadi kita WNA ini bang. Jadi kita di sini statusnya numpang ini. Soalnya bicara jujur saja ya, saya sendiri belum punya KTP. KTP saya masih sebesar tiker itu ya. Belum sah, cuma berlaku 6 bulan. Ya daripada kita denger itu kan jeritan negara tetangga kita kan, katanya tanah airku, tanah ku sewa, airku beli. Gabung aja di negara kita ya. Gampang sih persyaratannya, gampang. Yang penting jangan rasis lah. Negara kita saat ini memang baru 2 penduduk ya. Beliau perdana menterinya, saya presidennya. Mungkin kawan-kawan semua yang mau gabung di negara kita, di negara ngalor ngidul, yang nggak ada aturan, tapi tetap
mengerti norma-norma batasan apa yang harus kita hindari. Ya, Tapi di negara kita bebas, bebas. nggak ada aturan. Negara kita lahir tahun berapa? Enggak, tahunnya sih 2020. Cuman tepatnya bulan berapa ya? Bulan sekitar 2 bulan apa 3 bulan yang lalu. Apa yang serius nih bang? Oh serius, kita dirikan Ya. negara ini. Kita pikirkan nantilah bang. Wong Indonesia aja, bukan Indonesia, negara tetangga dah. Negara tetangga kita itu. Itu Ini batas negara kita sementara ada di apa ini? luas Gudang ini ya? 3x4 3x4 ya. meter. Sementara Persegi. untuk sementara negara kita masih berukuran 3x4 meter persegi. Mungkin beberapa tahun ke depan kita bisa melebarkan menjadi 7x8 atau 8x9 mungkin ya. Iya. Tapi jangan kemudian invasi jajah perluasan. Oh wilayah. enggak. Kita akan berdiri dengan negara kita sendiri. Kita akan terbitkan mata uang kita sendiri. Mata uang monopoli. Memang ngalor gitu tenan iki. Enggak, memang terkadang kita perlu membicarakan seperti ini. Melihat penatnya negeri ini bosen. Apalagi Negeri melihat ini mana bang? Katanya negara tetangga. enggak, negara tetangga maksudnya. Oh, kan mohon maaf ya, terkadang saya masih suka lupa bahwa saya Nggak sudah bisa punya move negara on. sendiri. Oh, di negara tetangga, negara saya dulu ya, negara saya dulu itu terlalu banyak polemik, banyak sesuatu yang udah mungkin tanda kutip kalian tahu sendirilah. Nggak habis-habis bang. Bahkan di negara saya bebas corona, alhamdulillah ya. Corona. Nggak ada corona karena nggak pakai masker ini ya. nggak pakai masker karena kita memang percaya bahwa di negara kita ini bebas corona. Bebas corona. Selain karena memang penduduknya yang masih terbatas, masih 2 biji ya, 2 orang, 2 biji kayak buah. Negara kita yang masih hanya memiliki rakyat 2 biji. Tapi negara kita bebas dari corona dan ekonomi kita alhamdulillah lancar-lancar saja ya. Ya, alhamdulillah. Walaupun kadang-kadang masih suka jerit ya. Iya. Tapi alhamdulillahnya kita jerit gak pernah meminta sesuatu pada penguasa. Nggak naikin BPJS karena defisit. udah bang, aku jadi Nggak apa-apa. Berdemokrasi itu. Sebelumnya saya singgung soal ideologi ya. Negara kita ideologinya apa ini? Serius aku tanya bang. Kita hanya bicara soal nama, bicara ideologi terlalu sensitif bang. ya komunis, apalagi. Saya nggak dengar bang. Oh enggak, soalnya memang banyak apa ya? Soalnya banyak masyarakat kita yang beranggapan bahwa ini bukan doktrin ya, ini sedikit saja menjelaskan bahwa komunisme Kok jadi gini sih bang? takut saya bicara ini. Takut, kita nggak usah singgung. Pokoknya intinya kita punya negara, yang mau gabung di negara kita silahkan komen di bawah. Tinggalkan yang cantik, tinggalkan nomor WA. Yang nggak cantik nggak usah komen. Nggak boleh seksis bang. Apaan sih? Tapi kita bicara realita aja. Abang kalau diberi yang cantik sama yang enggak, pilih yang mana? Ya, kalau suruh milih ya milih dua-duanya. Nggak mungkin itu. Saya berani jamin. Itu urusan dapur sih bang, saya nggak mau, karena standar kecantikan itu kan Oh iya. nggak bisa disamain bang. Terkadang di berbeda daerah, salah satunya di negara saya, mungkin di negara tetangga, standar kecantikan itu glowing, tinggi, berkaki jenjang. Itu jadi kecantikan itu dibuat sebuah standar, makanya produk-produk kecantikan itu masuk di situ. Nah terus gimana dengan mereka yang sejak lahir diciptakan dengan warna kulit yang berbeda? Iya. Itu kan juga nggak bisa bang. Bahkan saya pernah baca sebuah artikel ya, di sekitar kalau nggak salah di benua Afrika ya,
karena memang di situ orangnya masih gimana ya, saya bilang primitif boleh nggak sih, karena memang mereka hidupnya masih di hutan, masih di padang gurun, dan pakaian pun masih sangat-sangat tradisional. Mungkin bisa saya karena primitif ya, primitif. Bahkan di sana itu standar kecantikan seseorang itu terlihat dari seberapa lebar piring yang dipasang di bibir. Jadi gini. Ya makanya itu bang, tadi sempat gak sepakat kalau bilang itu kan, karena di situ sekarang ya lagi-lagi semua dijadiin pasar. Ya itulah kapitalisme, itu seperti itu. Kok jadi gini sih? Ya. Kalau kita bicara kapitalisme, pasti melebarnya nanti ke sosialisme. Saya takut membicara itu soalnya kita sendiri, negara kita sendiri masih numpang di negara tetangga ya. Belum resmi soalnya. Ngomongin gitu jadi langsung pilek bang. Tapi nggak corona ini ya? Enggak, negara kita bebas corona. Minta tisunya bang. Itu yang saya sediakan, tisu murah lah. Kita bicara apa lagi sih? Sampai habis apa yang harus kita bahas saat ini? Ya saya tamu, ikut aja sama bang. Ya udah, ganti saya yang jadi tamu, abang yang jadi tuan rumah ya. Oke, boleh. Temanya masih seputar apa ini? Ngalor ngidul. Kalau itu. Soalnya ini baru masih 10 menit mungkin masih ada ya buat kita bicara hal-hal lain lah. Kita sudah banyak singgung soal public speaking, bagaimana. Mungkin kita bisa sharing pengalaman apa saja atau apa saja yang kita tahu, mungkin bisa menjadi sebuah bisa bermanfaat lah buat kawan-kawan kita di rumah. Ini abang closing statement apa mau bicara lagi? Monggo, panjenengan yang bicara. Harusnya sih disimpulkan ya, yang menyimpulkan harusnya ya tuan rumah bang. Oke, kita simpulkan soal public speaking tadi ya. Ya. Bahwasanya seorang public speaking itu harus pertama ya harus bisa berbicara di depan umum. Nah, itu salah satu proses keberhasilan ya. Jadi public speaking itu di mana kita bisa berbicara di depan umum, bukan hanya di depan umum sih, bukan hanya bicara maksudnya, maaf. Tapi kita bisa menguasai panggung, bisa menguasai audien, bisa mempengaruhi meyakinkan apa yang kita sampaikan, bahwa mereka itu menganggap benar apa yang kita sampaikan. Bahkan bisa-bisa sampai ya mereka meniru apa yang kita sampaikan. Pasti nggak kita bicara soal public speaking lagi ya. Pasti untuk menjadi seorang public speaker ada sosok yang menginspirasi ya. Mungkin kalau seperti saya sendiri, kalau berbicara menggebu-gebu dengan bahasa tubuh yang semangat, mungkin saya sendiri inspirasi saya adalah Bung Karno ya. Luar biasa sekali. Marhainisme ini bang. Kita bicara soal gaya. Iya. Kalau gaya memang saya sedikit meniru dari beliau, meniru presiden tetangga kita. Kalau abang sendiri siapa sih sosok yang menginspirasi abang untuk menjadi public speaker yang hebat? Siapa ya bang? Jangan ketawa. Pasti ada lah. Pasti ada. Abang aja lah buat yang jadi sosok yang Aku jadi malu. Bang aku sendiri belum pernah menjadi seorang public speaker. Paling-paling ngomong di depan umum masih gemeteran. Tapi ada jurus andalan, bukan jurus sih, tapi kebanyakan orang melakukan itu. Salah satunya adalah sebelum kita berbicara atau sebelum kita eksekusi, alangkah baiknya kita minum air. Mungkin yang sebelumnya deg-degan, panik, bingung apa yang harus kita katakan, mungkin dengan meminum air putih lebih tenang, lebih bisa mengontrol emosi kita.
lebih bisa mengontrol apa yang Iya. nanti harus kita sampaikan. Kadang juga tiba-tiba kalau grogi gitu perut jadi mules bang. Pernah ya aku juga seperti itu bang. Keluar keringat dingin. Iya. Yang paling jengelin mules itu. Aku bayangin Dan- Bang, ketika di depan umum mules. Nah, sesuatu yang termasuk memompa jantung itu ketika misal contoh nih ya, acara selanjutnya ya MC kan bilang gitu nih, pidato dari saudara. Oke. Nah, Kita itu- praktekkan ya, kita praktekkan. itu Enggak, kita praktekkan dulu. Saudara-saudara semua, yang terhormat, ya jajaran yang di depan. di depan layar kaca itu. Iya, mungkin kawan-kawan semua yang terhormat, kita sambut sedikit salam, sedikit sambutan dari beliau, Bapak Ari Nugroho, SH. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ini beneran bang? Beneran, silahkan. Ngomongin apa bang? Oh, oke. Gini aja. Ya nanti. Karena beliau gini, karena beliau pengalamannya di pidato, di MC, di orasi. Kita dengar orasinya sedikit saja ya. Sedikit orasi beliau tentang nasionalisme nih. Sebelum negara kita berdiri dengan besar, pasti Anda harus menjadi sosok yang hebat, harus menjadi sosok yang bisa menginspirasi. Salah satunya adalah dengan orasi. Monggo sedikit 30 detik aja. Monggo. Seperti kemarin lah. Jangan ketawa. Iya. Jadi malu bang. Santai aja. Kita di negara kita sendiri. Nggak di negara orang lain. Santai aja. Masih ada waktu berapa menit gitu? Sekitar 2 menit lah. Nanti 3 menit kita closing. Oke. Baik semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ini ceritanya mahasiswa kan. Jadi Oke. kalau mahasiswa itu biasanya ada salamnya. Ini- Hidup mahasiswa kan biasanya gitu. Oke, mantap. Hidup mahasiswa kan gitu. Saudara-saudara, wes. Nggak lihat orangnya jadi nggak semangat bang, karena yang bikin semangat itu suasana panas. Lihat teman-teman pakai slayer kan gitu. Wah, perlu ini. Perlu saya panggil mantan di sini. Panas. Bisa aja bang. Saudara-saudara semuanya, orang panas bang, nggak ada teman-teman. Mungkin sedikit saja sampaikan soal nasionalisme. Iya. Kalaupun nggak sebuah orasi, sampaikan sedikit pesan lah pada kawan-kawan semua soal nasionalisme. Nasionalisme negara kita kan negara tetangga. Karena bisa jadi nanti saya juga mau pindah lagi ke negara tetangga kan. Nggak apa-apa, nanti Kalau kita nggak ini bisa berkembang. berkembang terus, kapan berbuah? Negara tetangga berkembang terus. Jadi sebenarnya di lubuk hati yang terdalam itu bahwa ketika kita pernah dilahirkan dari rahim ibu pertiwi, maka jangan pernah lupakan sebenarnya tanah yang kita pijak, langit yang menaungi kita itu adalah yang nantinya menjadi sejarah. Maka sejarah itu harus kita isi dengan hal-hal baik. Salah satunya ya semoga lah keadaan semakin baik ya. Bahwa yakin sih sebenarnya masih ada keyakinan kalau negara tetangga itu akan pada masanya akan menjadi baik. Ya itu sih sebenarnya Indonesia itu Negara mana, Bang? Negara sebelah ya? negara saya. Loh, Anda udah keluar dari negara ngalor ngidul. Nggak apa-apa, tapi nanti boleh masuk lagi. Oh iya gitu kan bebas ya. Ya udah, kita keluar dulu aja. Negara Kita saya di Indonesia dulu ya. Indonesia dulu. Oh iya. Bahwa kita diwarisi satu alam ya, satu kondisi di mana kita apa sih namanya, karena keindahan Indonesia kadang itu nggak bisa disampaikan dengan kata-kata bang. Makanya
alam kita yang indah seperti itu tetap harus kita jaga. Alam kita dijajah sampai keropos. Ya, itu kadang juga sedih ya. Kekurangan negara kita, ya bahkan saya sendiri kadang juga mengalami ya. Kita itu mudah berbicara tanpa berpikir. Ya, kita terlalu sering berbicara tanpa ingin mendengar. Itu sebenarnya suatu kelemahan ya. Terlebih ketika kita di zaman modern ini informasi bisa diakses dengan cepat, bahkan kadang kita tidak tahu informasi itu benar atau tidak. Maka mengajak kepada teman-teman bahwa di 2030 Indonesia diprediksi mengalami yang namanya bonus demografi. Bonus demografi adalah kondisi di mana suatu negara tingkat pertumbuhan orangnya antara usia produktif itu mengalami kenaikan, makanya dinamakan bonus ya. Itu akan menjadi negara yang besar manakala negara itu bisa memanfaatkan, bisa memaksimalkan bonus demografi itu, usia produktif itu. Jadi permasalahannya kita siap tidak di situ. Maka mengajak kepada teman-teman semuanya, ya 24 jam sehari, sisakanlah waktu 1 jam. Janganlah 1 jam lah, katakanlah 5,5 jam lah untuk kita berpikir bahwa 2030 di persaingan dunia yang begitu ketat, kita harus tuntut untuk mampu bersaing. Dan ketika negara tidak bisa memanfaatkan dan kita tidak bisa melihat peluang, bisa jadi Indonesia akan dijajah kembali secara ekonomi. Jadi mengajak teman-teman semuanya untuk ya kita persiapkan 2030 itu. Oke, itu yang disampaikan. Pengangguran bisa terjadi di mana-mana kalau itu tidak bisa dimanfaatkan. Aduh, semoga semua itu tidak terjadi ya. Berikut yang tersebutlah yang bisa disampaikan Bang Ari Nugroho. Untuk selanjutnya bisa kita sambung di lain season ya. Semoga kita semua sehat selalu. Sebelumnya mau saya ucapkan terima kasih dulu sama Bang Ari Nugroho. Jadi serius sih kalau bilang ngobrolin kedepannya kan. Enggak, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah mau hadir di acara yang bobrok ini atau yang nggak mutu ini. Saya ucapkan terima kasih banyak, jangan kapok. Mungkin kalau saya undang lagi oke. Mungkin kita bisa dirikan channel bareng nanti. Oh boleh Bang, nantilah. Jadi saya jawab dulu nih. Terima kasih kembali juga Ari Nugroho sampaikan kepada Abang Faisal Muhammad Aminuddin karena telah mengundang saya di sini untuk sharing ya, berbagi ya. Jadi, saya juga punya keyakinan Bang, kalau suatu ibarat sebuah saluran itu dikeluarkan, ilmu itu dikeluarkan, maka ada saluran baru, ilmu baru. Keyakinan saya sih itu sih Bang. Oke, langsung kita tutup aja acara ini. Sebelumnya terima kasih buat kawan-kawan yang sudah mau menonton acara ini. Semoga terhindar dari wabah yang melanda dunia, negara-negara tetangga di dunia. Negara Indonesia, kembali ke negara Indonesia. Kita kembali dulu ke negara kami, di negara Ngalor Ngidul. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kawan-kawan semua terhindar dari wabah yang melanda negara-negara di dunia selain di negara saya. Amin. Jangan lupa like, share, and subscribe. Jangan lupa komen di bawah ya yang mau gabung di negara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu.